Pemirsa, apakah Anda pernah bertanya pada diri Anda sendiri, sudah siapkah Anda memasuki masa pensiun? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya lebih jauh, tentunya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Bersama saya di Studio Metro Manulife telah hadir Bapak Putut Endro Andanawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Pak Putut, ini baik yang mengatakan orang pensiun biasanya mengalami post-power syndrome. Maksudnya apa tuh Pak? Itu mungkin gejala yang terlampau adalah istilahnya, tapi kalau saya pikir kita dalam rangka cerdas finansial ini saya lebih melihatnya dari sisi finansialnya. Mungkin karena ya ketidakberdayaannya pensiunan itu dalam menghadapi masa pensiunnya sendiri, di mana dalam masa pensiun itu tiba-tiba pasti keluar tiba-tiba adalah merasa tidak bukan sesuatu, jadi merasa kehilangan. Itu kemudian yang kedua juga masalahnya apa? Kehilangan kesibukan. Dari yang biasanya sibuk Senin, Jumat 9 sampai 5 tiba-tiba enggak. Nah ini yang saya pikir banyak sebetulnya nggak selalu ada seperti itu, karena banyak juga orang-orang yang setelah pensiun justru menikmati hidupnya. Nah kalau saya justru melihatnya kita harus belajar bagaimana kita juga bisa menikmati masa pensiun kita. Oke, semua orang pasti ingin menikmati, ingin bisa menikmati masa pensiun. Kiranya idealnya berapa persen sih penghasilan kita yang harus paling tidak kita persiapkan untuk masa pensiun kita? Ya sebenarnya kembali lagi ke seberapa sadar siap kita untuk menyiapkan masa pensiun. Secara umum bisa dibilang 10-20% dari penghasilan kita itu kita sisihkan untuk siapan masa pensiun. Itu yang harus kita lakukan secara idealnya. Gitu. Kedua juga kita harus siapkan juga di sini adalah apa, kesiapan dari mental kita sendiri bahwa harus kita lalui. Gitu. Mau nggak mau kita harus jalani seperti itu. Gitu. Jadi memang kita mau tidak mau harus mempersiapkan sedini mungkin. Sedini. Oke, tapi sebetulnya kapan waktu yang tepat untuk memulainya? Idealnya sih teorinya semakin dini semakin bagus. Jadi idealnya adalah untuk pertama kali kita terima uang gaji saat itu pula. Nah ini makanya kita harus dari sekarang melakukan kesadaran tadi bahwa sebagai insan atau pekerja itu juga harus menyiapkan, karena kita akan menghadapi pensiun. Jadi dengan ada kesadaran itu saat itu pula kita harusnya mulai menyisihkan 10-20% untuk masa pensiun kita. Ketika rata-rata pasti berpikirnya masih lama begitu ya Pak ya? Ini satu hal yang wajar gitu ya, di kita di Manulife juga ada yang namanya Manulife Sentiment Index. Itu ternyata memang bisa dilihat investor kita tipenya itu ada dua, yang sudah mempersiapkan dan yang belum mempersiapkan. Tapi kalau kita lihat lagi yang sudah mempersiapkan pun ternyata kalau ditanya lagi investor kita profilnya apa, dia tiba-tiba menyesal dalam dua hal. Kenapa tahunnya telat, artinya dia ingin memulai nyicil pensiun lebih dulu, atau yang kedua apa, dia menyicil lebih banyak lagi. Jadi idenya di sini apa adalah wajar bagi kita untuk tiba-tiba agak sedikit teledor untuk menyiapkan tadi. Tapi pertanyaannya, apakah kita telat kalau baru tahu sekarang? Enggak. Jadi sebetulnya kita bisa memulai dari sekarang. Jadi begitu kita sadar hidup harus lebih hemat, mulailah sisihkan untuk masa depan Anda. Tapi kalau jelang pensiunnya udah beberapa tahun lagi, bagaimana Pak? Apa mencukupi itu 10-20%? Kembali lagi kan, kita balik lagi bisanya semampunya, dan kalau kita bisa mulai dari sekarang, paling tidak ke depan itu sudah kita pikirkan. Jadi sekarang ke depan rasanya kita nggak worry lagi untuk menyiapkan pensiun. Dari sekarang kita sudah sadar akan lebih baik daripada kita tahu besar tidak memulai. Dari sekarang sampai pensiun hidupnya akan was-was karena apa? Kita tahu kita tidak menyiapkan masa pensiun kita. Nah ini yang kita ingin hindari. Oke, investasi apa sih Pak sebagai penutup yang paling cocok untuk persiapan pensiun kita? Oke, kalau kita ngomong yang paling cocok karena memang sifatnya dari pensiun, balik lagi kapan kita sadarnya. Semakin dini kita tahu, kita sabar, kita bisa mengambil instrumen investasi yang mempunyai resiko investasi yang lebih tinggi, seperti saham. Reksadana saham itu bisa dipakai sebagai salah satu alternatif investasi. Kemudian kalau kita sudah mulai semakin dekat dan biasanya mendekati pensiun juga pendidikan kita juga pendapatannya jauh lebih besar, itu kita bisa pilih instrumen yang lebih resikonya lebih rendah. Yang penting juga ada disesuaikan dengan profil risiko kita dari ya. Masing-masing investor. Baik, terima kasih Pak Putut atas informasinya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh